Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Elohim memberkati mereka, lalu Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka kita melihat dengan sangat jelas apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan manusia. Saya ingin mengajak kita terlebih dahulu memahami hal yang kemudian seringkali kita lewatkan, hal yang kemudian seringkali kita lupakan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan adalah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi ada dua, saudara, gambar dan rupa. Kalau gambar itu berbicara tentang, kalau rupa bicara tentang kualitas. Kalau gambar berbicara tentang komposisi. Jadi manusia dalam rencana Tuhan, Tuhan ingin menciptakan manusia, menciptakan satu makhluk yang kemudian diberi nama Adam atau Adama atau manusia itu dalam kapasitas dengan komposisi yang sesuai dengan gambarnya. Jadi manusia itu diciptakan berdasarkan komposisi ilahi. Berdasarkan komposisi, maksudnya apa sih Pak? Kalau bicara tentang komposisi itu maksudnya apa? Nih saudara, kalau kita bicara tentang komposisi, komposisi misalnya ketika ada seorang pematung, karena gambar itu juga biasa diterjemahkan sebagai patung. Ya, jadi kalau ada seorang pematung, ketika dia ingin kemudian menciptakan satu patung, dia ingin membuat satu patung, ini anggaplah saudara paham nih ya. Jadi dia kemudian akan mengambil tanah liat. Tapi ketika dia mengambil tanah liat, dia melihat komposisi dari tanah liat itu tanah liat yang berkualitas. Jadi dipilihlah tanah liat yang berkualitas, kemudian dia olah, dia ciptakan dengan tangan dia sendiri. Nah saudara, manusia itu dianalogikan, diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Tuhan menciptakan manusia bukan cuma berfirman. Kalau yang lain Tuhan berfirman jadi maka jadi. Tapi ketika bicara tentang manusia, Tuhan kemudian membuat. Tuhan menciptakan. Dia kemudian mengadakan manusia itu. Yaitu ada komposisi tanah itu. Karena dari sanalah dia diambil. Tapi kemudian ada tangan Tuhan yang kemudian menciptakan dia. Di mana komposisi yang diletakkan Tuhan di dalam diri manusia itu ada komposisi ilahi. Sehingga tanah itu menjadi daging. Tapi daging bukan sembarang daging, tapi daging sorgawi. Daging yang memiliki unsur kekekalan. Daging yang tidak kemudian dijamah oleh maut. Daging yang kemudian tidak disentuh oleh maut. Sama seperti asalnya tanah itu, debu tanah itu. Jadi asal manusia memang dari tanah. Tapi ketika Tuhan menciptakan dia menjadi komposisi yang baru. Inilah rencana Tuhan. Jadi tanah Tuhan ciptakan untuk jadi unsur asal manusia, tapi dengan komposisi sorgawi. Sehingga ketika manusia Adam itu terbentuk, komposisi tubuhnya ini adalah komposisi yang layak untuk ada dalam lingkungan ilahi. Untuk ada berhadap-hadapan muka dengan Tuhan. Untuk ada dan bisa melihat Tuhan. Ini penting. Kenapa? Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia mengalami apa yang disebut dengan penurunan kualitas kemanusiaannya. Komposisinya kembali kepada komposisi asalnya dia, yaitu tanah. Oleh karena itu, kalau kita lihat,
Mari kita lihat dulu supaya saudara bisa paham bagaimana sebenarnya komposisi asali manusia itu. Di dalam 1 Korintus, ini Rasul Paulus menulis, 1 Korintus pasal 3 ayat 18, firman Tuhan berkata begini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oh, ternyata begini caranya, saudara. Jadi bagaimana Tuhan mengubah dari tanah itu menjadi segambar dan serupa dengan Dia? Firman Tuhan bilang, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kalau saudara baca dalam Kejadian 1 ayat 1, itu kemudian dijelaskan, Werua Elohim merakefet. Jadi ketika roh Tuhan itu melayang-layang di atas permukaan air, dalam terjemahan Indonesianya melayang-layang. Tapi kalau saudara baca, ayat selanjutnya dikatakan alpenetehom. Jadi ada upaya di mana kemudian Tuhan itu, roh Tuhan itu menghadapkan wajahnya kepada apa? Kepada mayim. Kepada apa? Kepada air. Ceritanya seperti itu. Tapi mayim di sini juga bisa diterjemahkan sebagai benih. Jadi Tuhan menghadapkan wajahnya kepada satu benih. Jadi proses penciptaan manusia itu sudah ada sejak Kejadian 1 ayat 1 di dalam rencana Tuhan. Di mana ada benih yang Tuhan hadapkan wajahnya, sehingga ketika berhadap-hadapan wajah dengan Tuhan, benih ini itu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini analogi yang diceritakan oleh Kejadian 1 ayat 1, saudara. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 1 sudah ada unsur bagaimana kemudian rencana Tuhan itu dinyatakan. Eksekusinya itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka diciptakanlah manusia menurut gambar. Rupanya kemana? Nah, ini nanti kita akan bahas di khotbah selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang gambar dulu. Jadi proses penciptaan gambar Tuhan, itu firman Tuhan bilang, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan terlebih dahulu menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia menjadikan dirinya sebagai cermin buat saudara, sehingga refleksi diri Tuhan itu kemudian terimpartasi dalam kehidupan kita, menjadi milik kita, menjadi serupa dengan kita, menjadi segambar dengan kita, sehingga saudara memiliki komposisi yang dari tanah itu, tanah liat itu, debu tanah itu, memiliki komposisi sorgawi yang segambar dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, gambarnya itu siapa? Mari kita buka Kolose 1 ayat 15 supaya saudara ini paham. Saya sudah diingatkan oleh Pastor Doni supaya menggunakan bahasa yang sedikit sederhana. Cuma kalau saya sudah mulai khotbah, mohon maaf saudara bisa komen kalau ada hal-hal yang tidak saudara ngerti. Supaya maksudnya saya bisa menjelaskan, karena begini, kalau pengkhotbah itu ketika menyampaikan khotbah, yang ada di kepalanya kalau sudah keluar itu ada kalanya kita nggak bisa kemudian menyederhanakan sesuatu yang kemudian Tuhan nyatakan. Nah ini mungkin sedikit saya mohon maaf kalau kemudian ada hal-hal yang saudara kurang mengerti. Nanti kalau kemudian dalam pertemuan offline kita bisa kemudian berdiskusi mungkin lebih jauh lagi. Jadi sekali lagi mohon maaf. Nah kita lihat Kolose 1 ayat 15. Siapa sebenarnya gambar Tuhan itu ketika Tuhan menciptakan manusia pertama? Mari kita lihat sama-sama. Kolose 1 ayat 15, firman Tuhan berkata begini, manusia itu siapa? Gambar Tuhan itu siapa? Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan.
Ia di sini siapa? Yesus. Jadi firman Tuhan kemudian berkata bahwa Yesus itu adalah gambar Elohim itu sendiri yang tidak kelihatan. Jadi ketika Adam itu diciptakan, manusia pertama diciptakan berdasarkan gambar Tuhan, gambar Elohim. Nah, gambar Elohim ini adalah frame, saudara. Saudara kalau lihat donat, pernah makan donat ya? Ya, donat. Kalau saudara ngelihat donat, ketika donat itu dicetak, itu kan cuma sekecil-kecil, cuma segini-segini. Nggak ada donat segini. Kalau donat segini, wah repot saudara, mulut kita nggak muat. Jadi donat itu kan cuma segini-segini saudara ya. Bolong di tengah, donat bolong di tengah, benar nggak? Tapi sekarang ada donat yang nggak pakai bolongan. Ada donat yang udah kayak bakpao ya, yang isinya ada coklat, ada macam-macam. Oke, ini donat yang bolong di tengah. Ketika saudara kemudian dicetak donat segini, itu kan dari adonan yang banyak. Dari adonan yang besar. Nah, dari adonan yang besar ini keluarlah donat yang begini-begini tuh. Bagaimana donat yang kecil-kecil ini bisa keluar segini? Karena pakai frame. Ya. Pakai frame tuh, pakai cetakannya. Nah, cetakan ini membuat donat adonan yang banyak itu jadi ya kayak donat begitu-begitu. Kenapa? Karena ya sesuai dengan frame-nya. Oke. Jadi diciptakan, dibuat sesuai dengan frame. Nah, dikatakan manusia itu diciptakan berdasarkan gambar. Jadi ketika manusia diciptakan itu ada frame-nya. Kalau firman Tuhan kemudian berkata kepada kita, Tuhan menghadapkan wajahnya. Nah, wajah siapa yang dihadapkan? Wajah siapa yang dihadapkan kepada benih? Firman Tuhan berkata dalam Kolose, ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan. Ia di sini adalah Yesus. Jadi saudara, ketika Adam diciptakan berdasarkan gambaran Yesus. Jadi Adam itu bukan rencana utama Tuhan. Rencana utama Tuhan adalah Yesus. Jadi manusia diciptakan supaya menjadi segambar dengan Yesus. Manusia itu ada di dunia supaya menjadi segambar dengan Yesus. Manusia hadir di dunia supaya menjadi segambar dengan Yesus. Artinya Yesus adalah pusat dari penciptaan segala sesuatu yang ada yang saudara lihat. Yesus adalah pusat dari segalanya. Yesuslah yang utama itu. Yesuslah yang menjadi asal segala sesuatu itu. Yesuslah yang menjadi dasar aturan segala sesuatu itu. Karena itu Yohanes 1 ayat 1 berkata, en arche en hologos kai hologos prostonteon. Kata en arche itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada mulanya. Pada mulanya ini bukan berarti awal-awal, bukan cuma angka pertama, bukan. Tapi ini berbicara tentang yang utama, berbicara tentang rule, yang berbicara tentang aturannya, yang berbicara tentang dasarnya. Dalam Alkitab Vulgata menggunakan kata in principio. In principio itu prinsip. Jadi dalam prinsipnya, pada prinsipnya itu adalah Yesusnya. Aturan dasarnya itu adalah Yesus. Karena itu kalau kita baca Efesus 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan yang berkata bahwa kita sudah diciptakan, sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kenapa? Karena ayatnya yang kelima menyatakan bahwa kita ada di dalam Yesus. Di dalam Dia kita menjadi ada. Tanpa Dia kita nggak mungkin ada. Artinya eksistensi manusia itu cuma ada karena ada eksistensi Yesus. Oleh karena itu Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, tujuan manusia diciptakan hanya satu. Supaya menjadi segambar dengan Yesus. Tujuan manusia diciptakan supaya menjadi segambar dengan siapa? Yesus.
Coba saudara bilang kiri kananmu, katakan, kamu diciptakan supaya segambar dengan Yesus. Sekali lagi, kamu diciptakan supaya menjadi segambar dengan siapa? Yesus. Oleh karena itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kemudian menentukan tujuannya sendiri, karena dosa itu dalam bahasa Yunani dikatakan hamartia. Dalam bahasa Ibrani kata. Kata hamartia atau kata itu, kalau kata-kata itu artinya dilewatkan. Kalau hamartia itu artinya keluar dari sasaran. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, itu berarti keluar dari sasaran. Keluar dari sasaran atau keluar dari tujuan. Kenapa? Karena manusia membuat tujuannya sendiri. Tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu menjadi segambar dengan Yesus dan dia bereproduksi, menghasilkan anak-anak, menghasilkan keturunan yang segambar dengan Yesus. Ulang saudara ya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya menjadi segambar dengan siapa? Yesus. Ketika ayat 28 bacaan kita Kejadian 1 ayat 28 firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berfirman kepada memberkati mereka, Tuhan memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini ada perintah reproduksi, di sini ada perintah kebudayaan. Jadi ada perintah supaya beranak cucu. Kenapa kemudian manusia diperintahkan untuk beranak cucu atau melakukan reproduksi? Supaya manusia itu bisa menghadirkan gambar Yesus di tengah manusia lewat anak-anak manusia. Tapi manusia kemudian jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia menjadi rusak. Akibatnya manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan tanpa kemuliaan Tuhan dalam diri manusia, manusia kembali menjadi debu tanah yang rapuh. Saya ulang lagi saudara. Manusia itu kan diciptakan dari debu tanah. Tuhan kemudian mengambil debu tanah ini. Tuhan olah debu tanah ini. Dia hadapkan wajahnya ke debu tanah ini. Supaya debu tanah ini menjadi segambar dengan dia. Dan debu tanah ini menjadi segambar dengan Tuhan. Siapa gambar yang kemudian dilihat oleh manusia? Firman Tuhan bilang gambar itu adalah Yesus. Kolose 1 ayat 15. Kita sudah baca tadi. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia ada frame-nya, ada gambarnya. Gambarnya Yesus. Jadi manusia diciptakan supaya segambar dengan Yesus. Tapi dosa itu adalah membuat manusia membuat sasaran baru. Jadi sasaran Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya segambar dengan dirinya. Supaya segambar dengan Yesus itu. Tapi manusia membuat sasaran yang baru. Sehingga sasaran yang baru itu beralih saudara. Dari menjadi segambar dengan Tuhan, beralih. Yang dikejar adalah untuk mendapat kemuliaan Tuhan. Padahal kemuliaan Tuhan sudah diberikan kepada manusia. Untuk mengejar kemahakuasaan Tuhan. Padahal manusia sudah diberi kuasa. Saudara perhatikan baik-baik. Manusia melenceng dari tujuan. Dengan dia segambar dengan Tuhan, semua makhluk tunduk. Dengan dia segambar dengan Tuhan, maka kemudian segala sesuatu itu ada di bawah kuasanya. Tapi iblis kemudian membisikkan kepada manusia. Menjadikan kekuasaan itu sebagai tujuannya. Menjadikan kekuasaan itu sebagai upaya kehidupan manusia di dunia ini. Padahal Tuhan kepengen manusia itu menjadi segambar dengan dia. Karena dengan kesegambaran itu, segala kuasa ada dalam dirinya. Segala perintah yang dia katakan makhluk tunduk. Tapi manusia justru mengejar kekuasaan itu. Dia nggak sadar kalau dia berkuasa. Kita ada kalanya nggak sadar bahwa dalam diri kita ini ada kuasa. Kita justru capek mengejar kekuasaan. Padahal kalau kita ada di dalam Tuhan itu.
kita tetap dalam kesegambaran kita dengan Kristus, maka segala kuasa telah diberikan kepadanya, baik di bumi, baik di sorga, maupun di bawah bumi. Semuanya telah takluk di bawah kaki Yesus. Nah, dosa itu membuat manusia merubah tujuannya. Oleh karena manusia merubah tujuannya, akibatnya manusia kehilangan kemuliaan Tuhan itu. Jadi kemuliaan yang ada, itu dia lepaskan untuk mengejar gak tahu kemuliaan apa. Kemuliaan yang ditawarkan oleh iblis. Kemuliaan yang menurut manusia itu adalah kemuliaan Elohim itu sendiri. Padahal dia adalah kemuliaan Elohim. Nah ini, saudara-saudara dan saya, ini adalah kemuliaannya Tuhan. Kita mulia. Kita berharga. Kita bernilai. Bukan karena karir yang saudara sudah capai. Bukan karena jumlah harta yang sudah saudara kumpulkan. Bukan karena hal-hal apa yang telah saudara mampu dapatkan. Bukan karena jabatan yang saudara dapatkan. Bukan, saudara. Kita ini mulia. Karena Tuhan yang mulia itu menciptakan kita segambar dengan dirinya. Saudara diciptakan segambar dengan Tuhan. Segambar dengan Yesus sendiri. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Tanpa kemuliaan Tuhan dalam diri manusia, manusia hanyalah sekumpulan tanah yang rapuh. Oleh karena itu saudara, dosa membuat gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia menjadi rusak. Manusia melahirkan keturunan yang segambar dengan dirinya yang telah berdosa. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ketiga. Dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa manusia melahirkan keturunan yang bernama Set yang segambar dengan dirinya. Ayat yang pertama dikatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ayat yang ketiga mengatakan bahwa manusia melahirkan keturunan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia tadi supaya segambar dengan Yesus, segambar dengan Tuhan. Diperintahkan untuk beranak cucu supaya mereproduksi keturunan-keturunan yang segambar dengan Tuhan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka keturunan manusia tidak lagi segambar dan serupa dengan Tuhan, tapi segambar dengan dirinya. Segambar dengan manusia itu, manusia yang sudah berdosa. Inilah akibat dari dosa. Manusia keluar dari sasaran, manusia keluar dari tujuan penciptaan, karena hamartia itu artinya manusia membuat tujuannya sendiri. Saya baca buat saudara aja, Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama kepadanya Set. Sejak hari itu saudara, usaha manusia adalah usaha untuk membangun sasaran-sasaran baru bagi dirinya. Bukankah hari-hari ini, kalau kita mau jujur, yang kita kejar itu adalah sasaran-sasaran baru. Kita bukan kemudian dalam sasaran yang Tuhan inginkan, yaitu ada di dalam kekudusan Tuhan, yaitu ada dalam kesegambaran dan keserupaan dengan Tuhan. Tapi kita justru mengejar sasaran-sasaran baru. Saya ingin kasih contoh, kalau saudara kemudian mengejar sasarannya itu adalah karir yang utama di dalam hidupmu, maka karir itu akan terasa jauh. Kalau sasaranmu itu adalah harta, maka harta itu akan engkau kejar dengan lelah. Karena firman Tuhan berkata bahwa engkau akan berjeri lelah di muka bumi, engkau akan mengolah tanah dari asalmu, dan yang engkau dapat adalah rumput dan semak duri. Saudara, Tuhan gak pernah kutuk manusia. Tapi Tuhan mengutuk tanah yang menjadi sumber penghasilan penghidupan manusia. Saudara dan saya gak mungkin makan seng.
Walaupun dia orang Ambon, seng makan seng. Nggak ada. Kita nggak makan seng. Kita makan misalnya gandum. Kita makan misalnya beras. Kita makan nasi. Kita makan apa lagi? Dan itu dihasilkan oleh tanah. Saudara, nggak ada padi ditanam di beton. Nggak ada. Wah, Pak, tapi saya itu punya duit banyak. Saya bukan petani, saya pekerja, saya karyawan, saya pengusaha. Saudara, memangnya kalau saudara pengusaha, saudara makannya bukan makan beras, bukan makan nasi. Saudara nggak makan gandum. Nggak, Pak. Saya makan ubi batatas. Nah, sekarang saya orang Manado. Hah. Saudara, memang itu batatas dari mana? Dari langit. Nggak ditanam di tanah. Firman Tuhan sudah bilang begitu. Bahwa dari sana asalmu, engkau akan kembali kepada tanah, dan engkau akan hidup dari tanah. Sebelumnya manusia hidup dari mana? Dari pemeliharaan Tuhan. Di Taman Eden manusia nggak perlu bekerja lelah. Manusia nggak perlu menggarap tanah. Semuanya disediakan oleh Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia harus mengusahakan makanannya dari tanah dan dia akan kembali kepada tanah. Inilah akhirnya yang menjadi tujuan manusia. Dengan usahanya manusia akan terus membangun sasaran baru bagi dirinya, dan akhir dari semua usaha manusia adalah mati. Mati, saudara. Akhir dari perjalanan hidup kita apa? Mati. Siapa yang akan mati? Saudara mau kaya, mau miskin, mau berpangkat tinggi, mau saudara cuma ibu rumah tangga, saudara nggak punya pekerjaan, saudara banyak pekerjaan, banyak gawe, kata orang Palembang. Akhirnya cuma satu, mati. Nggak ada manusia yang kemudian nggak mati-mati. Mati. Sehebat apapun kita, sehebat apapun usaha manusia, sehebat apapun manusia membangun karir, membangun pekerjaan, membangun apapun, pada akhirnya kisah manusia ditutup dengan kata mati. Inilah akibat dosa. Inilah akibat penyangkalan manusia. Inilah akibat dari pemberontakan manusia. Pemberontakan manusia berakhir dengan kematian. Nah, sampai di sini saudara, kisah manusia tidak lebih dari cerita kematian. Sampai di sini kisah manusia tidak lebih dari cerita kematian. Paulus kemudian pernah berkata, siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Aku ingin melakukan yang baik, tapi yang aku lakukan adalah yang jahat. Aku punya keinginan untuk berbuat baik, tetapi oleh daging keinginan dosa ini aku diarahkan untuk melakukan perbuatan pemberontakan terhadap Tuhan. Dan pada akhirnya mati. Tapi Rasul Paulus kemudian berkata, syukur kepada Elohim. Syukur kepada Tuhan. Kenapa? Oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, maka aku diselamatkan. Oleh karena karunia Yesus Kristus, maka saudara mendapatkan balik hidupmu itu. Kenapa? Karena tujuan manusia diciptakan adalah menjadi segambar dengan Yesus. Ketika keluar dari tujuan Tuhan itu, maka tujuan saudara hanya bisa membawa kita pada kematian. Di dalam Yesus apakah nggak mati, Pak? Oh, firman Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara,
kata mati itu menggunakan beberapa istilah bahasa Yunani. Yang pertama istilah nekros. Nekros itu artinya saudara tuh hidup. Tapi pada dasarnya saudara mati. Atau seperti mayat hidup. Orang hidup, jasadnya aja yang hidup. Tubuhnya aja yang hidup. Tetapi kehidupan yang sejati, di dalam dirinya nggak ada. Jadi dia cuma memiliki bios. Itu disebut nekros. Yang kedua apotnesko. Apotnesko itu mati. Iya, mati juga. Tapi mati di sini bukanlah akhir. Karena itu Rasul Paulus berkata bahwa bagiku kematian itu adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena saya akan bertemu dengan Yesus. Jadi apotnesko itu bukan kemudian berakhir seluruh kehidupanmu, tapi saudara mati, berakhir tubuhmu. Tubuhmu yang berakhir, kehidupan di dunia ini yang berakhir, timeline kita di dunia yang berakhir, tetapi kehidupan kita di dunia dan dimensi selanjutnya dalam Tuhan itu berlanjut. Itu yang disebut dengan apotnesko. Jadi saudara, ketika Yesus datang menyelamatkan kita, jangan dulu saudara ingat surganya, jangan dulu saudara. Tapi lihat dulu kepada Yesusnya. Kenapa? Karena tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita segambar dengan Yesus. Jadi Yesus datang, Yesus itu adalah rencana utama. Supaya segala makhluk diciptakan, manusia itu diciptakan dalam gambarnya Yesus. Ketika Adam gagal, maka Yesus yang menjadi rencana utama itu turun. Supaya apa? Supaya semua manusia yang lahir dari Adam, yang mengenakan daging Adam, itu dikembalikan kepada tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu gambar Tuhan itu sendiri yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ketiga itu menceritakan apa yang disebut dengan manusia baru. Saudara Nikodemus datang. Nikodemus ini adalah salah satu elit Yahudi. Dia adalah salah satu pemimpin agama Yahudi. Dengan kata lain, kalau bicara tentang Torah, bicara tentang firman, wah, dia pakar. Tapi dia datang kepada Yesus. Dia kemudian diskusi dengan Yesus. Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Elohim. Dia kemudian berkata, bagaimana mungkin Tuhan? Saya ini udah tua begini. Masakan saya harus masuk kembali ke rahim ibuku? Kemudian dilahirkan kembali? Ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk logika. Tuhan kemudian berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, kalau kamu itu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan melihat kerajaan sorga. Lihat aja enggak. Siapa yang dilahirkan dari daging, kata firman, adalah daging. Ini kata Tuhan Yesus. Dan siapa yang dilahirkan dari roh adalah apa? Roh. Maksudnya apa? Nikodemus nggak ngerti. Tuhan Yesus kemudian berkata, Nikodemus, saya sedang berbicara dengan kamu tentang perkara-perkara manusia. Perkara-perkara dunia. Tapi kamu tidak mengerti. Bagaimana kalau aku bicara tentang perkara-perkara sorgawi? Wah. Tuhan ingin tegaskan, ini bukan masalah sorga. Yang aku bicarakan ini adalah masalah dunia dulu. Maksudnya apa, Pak? Kok ini masalah duniawi? Saudara, Adam itu melahirkan anak-anak keturunan dia. Jadi semua kita yang punya daging ini lahir dari dagingnya Adam. Sekali lagi. Siapa di sini coba dicubit dulu. Oke, dicubit dulu saudara. Coba cubit.
Sudah. Cubit. Saya mau tanya, rasa sakit nggak kalau dicubit? Nah, kalau saudara nggak rasa sakit berarti tangannya itu lagi stroke. Nah, coba cubit. Sakit ya? Sakit juga ini. Udah merah nih tangan saya cubit-cubit. Saudara, kalau kita sakit ini berarti daging. Kalau kita ini tahu ini daging, berarti kita lahir dari nenek moyang kita yang namanya Adam. Kecuali saudara percaya saudara lahir dari monyet. Nah, saya enggak. Saya lahir dari manusia. Sejelek-jeleknya nenek moyang saya, dia manusia, bukan monyet. Ya. Ya terserahlah. Kalau saudara mau bilang dari monyet. Tapi kalau saya percaya manusia Adam. Oke? Nah, manusia Adam ini lahir. Manusia Adam ini melahirkan. Maksudnya manusia ini melahirkan keturunan Adam, anak-anak Adam, anak-anak manusia ini dengan daging manusia. Dengan daging yang sama dengan dia. Karena itu Yesus bilang, siapa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Siapa yang lahir dari Adam, ia mengenakan daging Adam. Daging Adam yang sudah dinyatakan binasa, dinyatakan mati. Ya itulah kita. Kalau kita cuma lahir dari Adam, dari daging Adam, maka kita akan berakhir pada kematian. Tapi Tuhan Yesus bilang, siapa yang dilahirkan dari roh adalah apa? Roh. Roh itu apa? Saudara, manusia yang lahir dari roh, bukan dari benih manusia, siapa? Ada enggak? Ada. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus kan saya sudah khotbahkan beberapa minggu yang lalu, tanggal 24. Ibadah tanggal 24 itu saya sampaikan. Bahwa Maria itu masih virgin tapi hamil. Jadi Maria hamil tapi masih perawan. Mana ada orang masih perawan tapi hamil. Tapi itulah Maria. Maria itu hamil tapi dalam kondisi dia masih perawan. Dia keperawanan Maria menunjukkan kemurnian bayi yang ada di dalam kandungannya. Jadi Yesus itu lahir bukan dari daging, bukan dari benih Yusuf, bukan dari benih Adam, tapi lahir dari Roh Kudus. Karena itu dia disebut sebagai anak tunggal Elohim. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, monogenes theos. Monogenes theos, satu-satunya genetik dari Elohim itu sendiri, dari theos. Jadi saudara, ketika kemudian Yesus ada, dia mengambil rupa manusia, bukan dari genetik Adam. Kenapa? Tapi kan dia ambil daging Maria, betul. Ambil daging Maria, iya. Tapi yang disebut dengan benih itu adalah benih laki-laki. Karena itu kalau dikatakan keturunan, nggak ada keturunan Hawa. Adanya keturunan Adam. Saudara, ya, saya harap saudara paham. Karena waktu kita saya tinggal 5 menit. Saya ingin mempercepat khotbah saya. Jadi ketika kemudian Yesus itu ada, Yesus mengatakan yang dilahirkan dari daging Adam, anak-anak Adam, itu mewarisi daging Adam adalah daging. Tapi siapa yang lahir dari roh, maka dia adalah roh. Dilahirkan dari Roh Kudus itu adalah Yesus. Kalau kita dilahirkan kembali di dalam Yesus, maka kita lahir secara rohani, secara roh. Kita ada menjadi makhluk rohani, menjadi makhluk sorgawi, mengenakan tubuh sorgawi. Karena itu Yesus ketika dia mati, dia bawa dengan tubuh Maria itu yang dia kenakan masuk ke dalam jurang maut. Dia proklaim kemenangannya. Maut tidak bisa berkuasa menguasai dia. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaannya disebut oleh firman Tuhan sebagai buah sulung bagi banyak saudaranya. Jadi kalau sekarang sudah ada contoh tubuh Yesus,
maka saudara dan saya yang percaya kepada Yesus akan memiliki tubuh yang sama. Karena siapa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dosa manusia tidak akan pernah bisa dihapus oleh usaha manusia. Kalau ada yang berbicara bahwa dengan amal perbuatan, ada yang berbicara dengan perbuatan-perbuatan baik, ada yang berbicara dengan segala usahanya, dengan kekudusannya, dengan ibadahnya. Dia akan menghapus dosanya, dia akan mengurangi beban dosanya, sehingga dia menjadi suci dan layak masuk dalam kerajaan sorga, masuk menjadi ada dalam lingkungan ilahi yang kekal dan kudus itu. Maka saudara bercanda dengan Tuhan. Saudara pikir sorga itu bisa saudara sogok dengan perbuatan baik. Enggak saudara, kita sedang berbicara tentang komposisi. Komposisi tubuh kita ini enggak mungkin saudara masuk dalam kerajaan sorga. Kan saya dah bilang, darah dan daging tidak mungkin masuk dalam kerajaan sorga. Enggak mungkin, mustahil. Mustahil kita bawa tubuh kita masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu Yesus datang supaya apa? Supaya komposisi yang gak layak ini menjadi layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus datang supaya apa? Supaya tujuan awal penciptaan manusia itu dikembalikan kepada tujuan yang sebenarnya. Dosa manusia hanya bisa dihapus oleh usaha Tuhan. Dosa manusia hanya bisa dihapus oleh inisiatif Tuhan. Tujuan akhir keselamatan adalah menjadi makan manusia kembali segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi rupa nanti kita akan bahas selanjutnya. Untuk mengembalikan manusia pada tujuan awal penciptaan, maka manusia harus diciptakan ulang menjadi ciptaan baru yang segambar dengan Tuhan. Panggilan keselamatan kita adalah panggilan pemulihan umat manusia dalam rencana awal penciptaan, yaitu menjadikan manusia makhluk yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Panggilan pemulihan ini saya sebut sebagai panggilan keselamatan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan oleh Elohim dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Jadi saya ingin sampaikan dalam pertemuan kita hari ini, saudara dan saya dipanggil untuk diselamatkan. Itu artinya apa? Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita sejak awal-awalnya menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Sorga bagaimana Pak? Itu bonus. Karena di mana Yesus berada, maka di situ kita berada. Kalau Yesus ada di sorga, saudara dan saya pasti ada di sorga. Nggak usah takut. Karena di mana Yesus berada, kita yang segambar dengan Yesus, di situ pun kita akan berada. Kalau Yesus ada dalam kerajaan sorga, kita ada juga dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, saudara mau tinggal di sorga tanpa Yesus? Oh, itu sorga 72 bidadari. Itu bukan sorga Yesus. Dan saya nggak mau sorga seperti itu. Saya mau sorga yang ditempati oleh Yesus. Yesus sebagai Raja Kerajaan sorga. Dan disitulah kita akan berada. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi saudara, bagi saya. Yesus siapkan tempat. Supaya di mana Dia berada, kita berada. Amin.